Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai positif psikologi Saint Joe Lopez. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini Azizah dengan NIM 2023011093. Saint Joe Lopez sendiri lahir pada tanggal 4 April 1970 di New Iberia, Louisiana, Amerika Serikat. Beliau tutup usia beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 23 Juli 2016. Saint meninggalkan seorang istri dan seorang anak, yaitu Ali Rose Lopez dan putra kesayangan mereka yaitu Paris. Jadi semasa hidup Saint menempuh pendidikan di Universitas Southwestern Louisiana untuk gelar sarjana psikologi dan menempuh pendidikan di Universitas Kansas untuk gelar master dan doktoralnya di bidang psikologi konseling. Setelah lulus, Saint mengembangkan karir di Kansas yang dimentori langsung oleh Rick Shander pada tahun-tahun awalnya. Jadi selama hidupnya ada banyak pencapaian yang telah diraih oleh Saint selama hidupnya, yaitu diantaranya beliau menerima posisi sebagai ilmuwan senior di Gallup, terus menjadi direktur peneliti untuk Clifton Strings Institusi. Salah satu pencapaian yang paling mengesankan adalah dalam memandu, mengembangkan, dan pelaksanaan Gallup Student Poll yang kini telah digunakan untuk mengukur, mempromosikan harapan, keterlibatan, dan kesejahteraan lebih dari 4 juta siswa. Saat bekerja di Gallup, Saint juga menerbitkan buku yaitu Making Hope Happen. Tidak hanya itu, masih banyak lagi karya yang dikeluarkan oleh Saint, diantaranya adalah The Handbook of Positive Psychology, The Encyclopedia of Positive Psychology, Positive Psychology Assessment, dan salah satu buku teks psikologi positif pertama untuk sarjana. Lalu pencapaian yang lain yaitu menjadi Dewan Direksi dari Asosiasi Psikologi Positif Internasional. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi yaitu psikologi positif. Psikologi positif sendiri dapat diartikan sebagai studi ilmiah tentang apa yang baik dan positif dalam hidup dari lahir sampai mati dan membuat hidup paling berharga untuk dijalani, atau lebih kita kenal sebagai positive thinking. Dalam berpikir positif sendiri pasti berhubungan dengan harapan dan rasa percaya. Harapan dan optimisme sering dikaitkan dengan kepercayaan atau belief bahwa pada masa yang akan datang, kejadian yang baik dan yang berhubungan dengan perasaan positif akan lebih sering terjadi daripada kejadian yang buruk dan yang berhubungan dengan perasaan negatif. Langsung ke materi selanjutnya yaitu hope atau harapan. Secara harfiah, hope dapat diartikan sebagai suatu harapan dari seseorang. Secara umum, individu dengan harapan tinggi adalah orang yang energik, termotivasi secara intrinsik, mau menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan standar mereka sendiri dibandingkan standar dari orang lain, serta memandang hambatan sebagai tantangan yang dapat mereka atasi dengan perencanaan kontingensi. Secara teori sendiri, harapan memiliki dua komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang pertama adalah agensi. Agensi merupakan persepsi seseorang tentang tujuannya yang akan mampu dia capai. Agensi ini juga dikenal dengan motivasi mental individu untuk memulai usaha dalam meraih tujuannya. Motivasi tersebut terpicu oleh keyakinan dirinya pada keberhasilan mencapai tujuan, tidak hanya pencapaian tujuan di masa mendatang, namun juga pengalaman akan keberhasilan di masa yang pernah dilaluinya atau masa lampau. Yang kedua ada pathway thinking, merupakan kemampuan untuk mengenali dan melihat cara atau jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Pathway thinking juga dapat disebut sebagai jalan pikiran yang mampu memberikan gambaran atau prediksi tentang cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan tersebut.
Selanjutnya kita masuk kepada optimisme. Optimisme itu berkaitan dengan keyakinan seseorang pada perolehan hasil yang positif yang hendak dicapai berdasarkan pada perkiraan. Seseorang yang memiliki keyakinan umum untuk dapat meraih kesuksesan berdasarkan kemampuan yang dimiliki disebut juga optimis. Jadi setiap kita merasa percaya mengenai masa depan, baik yang baik pasti ada harapan dan pikiran yang positif yang menyertainya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa psikologi positif adalah lebih berfokus pada kekuatan unik dari setiap karakter manusia. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya sebagai tujuan akhir dari setiap manusia tersebut. Psikologi positif ini berasumsi atau meyakini bahwa di dalam diri manusia itu ada hal negatif, ada hal positif, tetapi dia mengabaikan hal negatif tersebut menjadi hal-hal yang lebih positif, yang merubahnya menjadi kekuatan di dalam dirinya atau kelebihan di dalam dirinya. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.